Beberapa hari lalu di forum ini juga di TV One saya pernah menyampaikan, ini bukan soal berani atau harus galak, tetapi Indonesia harus melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak bahkan awal berdirinya Republik ini. Jadi itu satu, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau berani dan lain-lain itu akan interpretasinya macam-macam. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden menurut saya adalah menjaga konsistensi. Karena kredibilitas negara itu salah satunya didapat dari konsistensi dalam hal misalnya Palestina. Kredibilitas dari dalam negeri kita sendiri, masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga dunia internasional tahu posisi Indonesia sejak dulu, mau voting di PBB, atau di OKI dan lain-lain, itu adalah secara konsisten melakukan. Jadi menurut saya soalnya bukan berani atau nggak berani, dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, kalau boleh saya punya pendapat agak berbeda dengan Mbak Suzy. Hari ini bisa Mas Faisal mungkin bisa koreksi saya kalau salah. Hari ini sebetulnya lebih banyak Muslim hidup di luar Timur Tengah dibandingkan dengan Timur Tengah, ya kan? Di Indonesia, di India, di Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan lain-lain. Sehingga ada momentum, suara-suara terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di Gaza, itu perlu mendengar suara-suara juga yang mewakili Muslim yang adanya di luar Timur Tengah. Ya kan? Antara lain, yang tadi disampaikan Mas Faisal, bahwa yang kita dorong adalah Islam moderat, Islam wasatiyah, dan seterusnya. Dan maka itu dalam kunjungan di Kairo, Presiden juga pergi ke Al-Azhar dan ketemu orang-orang dengan menyuarakan suara-suara yang sifatnya moderat. Dan yang ketiga, menurut saya tadi disampaikan oleh Mas Faisal juga, Indonesia mungkin dianggap yang paling tidak punya kepentingan karena tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Itu konsisten juga dengan posisi Indonesia di berbagai konflik lain. Bahwa satu, Indonesia biasanya menjadi honest broker, jadi juru damai yang jujur lah, dalam arti, dan itu modalitas. Di Asia Tenggara kita dianggap honest broker dalam berbagai konflik di Asia Tenggara, dan juga mungkin di dalam hal Gaza ini, Indonesia di antara negara-negara yang tadinya biasa berseteru ini, di G8 kan ada Iran, ada Turki, ada Mesir, ya kan? Tetapi mungkin dengan kehadiran Indonesia, mereka mendengarkan suara yang agak baru nih. Dalam arti mereka sudah biasa konflik di antara mereka sendiri. Bukan tiba-tiba, ada Indonesia sebagai negara yang secara ekonomi sebetulnya kalau dalam konteks size ekonomi kita cukup baik kan Mbak Suzy, kita anggota G20 kok. Jadi artinya secara ekonomi nih kita besar gitu. Nah, artinya yang ingin didorong oleh Presiden Prabowo Subianto di forum D8 dari negara-negara yang hadir, negara-negara Muslim berkembang lain apa sih, Bang Philip? Tadi itu satu, kerjasama di antara negara-negara Muslim berpenduduk Muslim yang ekonominya terbesar ini, yang ada 8 negara ini. Karena itu kadang-kadang kalau kita menghadapi konflik, seolah-olah dunia kita ditentukan oleh satu konflik ini. Kan ini sebetulnya yang mau disampaikan Pak Prabowo nih. Waktu pergi ke Peru, ke Brazil, bicara soal inequality, poverty, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Padahal di tempat lain ada konflik nih, di Ukraine, di mana, di Gaza, dan lain-lain. Mata tertuju dan perhatian energi kita tertuju pada konflik. Padahal di sisi yang lain, kita tetap harus membangun. Dan mungkin dengan kerjasama ekonomi, justru orang-orang yang sedang berkonflik ini akan menyadari pentingnya kerjasama ekonomi, sehingga dia bisa mengesampingkan konflik.